Dianggapnya raja adalah seseorang yang memiliki gen kuat sehingga dapat menghasilkan keturunan yang bagus. Otak manusia atau otak makhluk hidup, pada saat dia masuk ke dalam tangga evolusi, maka otak tersebut akan membesar. Mereka benar-benar mempersiapkan masa depan sampai segitu ambisiusnya. Lalu bagaimana caranya untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia? Melihat segala persiapan para elit global ini untuk tetap memegang kendali kepemimpinan dunia, segala persiapan dari teknologi, politik, dan keturunan yang terus mereka persiapkan untuk masa depan, mereka tetap berusaha agar kendali dunia itu terus berada dalam keturunan mereka ya. Nah, lalu bagaimana Indonesia atau Nusantara itu mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia dan merubahnya menjadi sistem yang adil? Apakah dengan huru-hara? Menurut saya tidak. Karena menurut saya huru-hara justru akan menimbulkan rasa kebencian, dan kebencian dan kemarahan itu justru itu akan jauh dari percikan cahaya Tuhan. Lalu apakah dengan bencana? Menurut saya pun juga tidak. Karena bencana itu justru sekarang mereka mendapatkan keuntungan dari bencana tersebut. Ya, kalau seandainya bencana yang terjadi di Nusantara, apakah pengaruh buat mereka di sana? Kan tentu saja tidak kan. Nah, untuk mengalahkan mereka dan mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia itu, kita bangsa Nusantara ini juga harus memiliki atau melakukan sebuah konsep. Konsep apa? Konsep yang menurut saya kurang lebih sama dengan konsep yang mereka buat. Apa itu? Ya tentu saja eugenika Nusantara. Pemurnian ras Nusantara menjadi ras Arya Nusantara. Jika bangsa Eropa melakukan riset mengenai pemurnian ras secara ilmiah, atau yang disebut juga sebagai eugenika, dan hal itu mereka berfokus kepada pengembangan atau pembentukan secara fisik. Mereka berfokus untuk membentuk secara fisik yang unggul. Mereka membentuk juga atau membangun sebuah keturunan-keturunan yang memiliki kecerdasan intelektual. Nah, seharusnya juga bangsa Nusantara ini memiliki riset tersebut, ya, riset di mana justru yang menggabungkan antara riset ilmiah yang bangsa di Eropa sana lakukan atau para elit global lakukan. Bangsa Nusantara harus menggabungkan sebuah riset ilmiah yang pembentukan tadi yang saya bilang, pembentukan secara kecerdasan intelektual dan kecerdasan atau fisik yang unggul digabungkan dengan kualitas spiritual yang baik. Jika bangsa Nusantara dapat menggabungkan ketiganya, ya, memiliki fisik yang unggul, memiliki juga kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang baik, ya, kalau bangsa Nusantara ini bisa menggabungkan ketiganya, maka akan menghasilkan keturunan yang adil dan bijaksana. Nah, kebijaksanaan inilah yang tidak dimiliki oleh pemurnian ras atau eugenikanya elit global, ya. Jadi kebijaksanaan inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang mengaku sebagai ras Arya saat ini. Karena kebijaksanaan atau adil dan bijaksana ini hanya dapat dibentuk melalui spiritualitas. Nah, Nusantara punya potensi hal ini. Makanya kenapa di Nusantara ini anak-anak mudanya banyak sekali yang sedang mempelajari tentang spiritualitas. Istilahnya ilmu spiritualitas itu saat ini di Nusantara sangat berkembang pesat ya. Coba sekarang kita lihat anak-anak muda di Nusantara, banyak sekali yang sedang gencar mempelajari tentang spiritualitas, mempelajari tentang kesadaran murni ya. Itu bagian dari proses alam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara ini. Nah, tinggal supportnya saja dari lingkungan sekitar, terutama dari pemerintahan juga ya. Karena untuk membangun Indonesia menjadi mercusuar dunia itu tidak cukup hanya dibangun oleh satu orang saja. Istilahnya jika satu orang yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia itu muncul misalkan ya, dan dapat mengembalikan aset Nusantara, ya, akhirnya tongkat kepemimpinan dunia dapat diambil alih misal oleh salah seorang tersebut. Tapi kalau misalkan bangsa atau rakyatnya sendiri tidak mengerti tentang kebijaksanaan, tidak mengerti tentang kecerdasan intelektual, tidak mengerti tentang spiritualitas, lalu bagaimana dapat mengelola negara? Apalagi dunia ya. Ya pasti korupsi akan terus terjadi. Ya, karena tidak punya landasan spiritualitas itu tadi, tidak punya landasan atau kebijaksanaan. Ya, jadi satu orang tersebut yang ditunggu-tunggu dunia itu tetap membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang cerdas secara intelektual, ya, orang-orang yang unggul, orang-orang yang baik dalam segi spiritual, sehingga dapat mengerti tentang kebijaksanaan. Ya, dengan begitu nanti
dapat menerapkan Pancasila ke seluruh dunia dan dipelihara itu semua, sehingga terciptalah tataran dunia yang adil dan makmur, tentu saja karena dikelola oleh orang-orang yang adil dan bijaksana, ya. Dan ketika bangsa Nusantara atau seorang manusia dapat melakukan pemurnian ras, atau bangsa Nusantara dapat melakukan pemurnian ras Nusantara, ya, dengan cara spiritualitas, menggabungkan ketiganya tadi, ya, menggabungkan antara kecerdasan intelektual, fisik yang unggul sehingga memiliki kecerdasan spiritual, ya, ketiganya ini digabungkan secara bersamaan sehingga orang tersebut dapat menaiki tangga evolusi, ya, otaknya membesar, kecerdasannya juga lebih baik, dan sudah pasti juga ketika orang-orang yang sudah mampu melakukan pemurnian ras itu tadi, mereka juga dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang baik, yang unggul, yang bijaksana, sehingga keturunan-keturunan orang inilah yang di kemudian hari di masa depan dapat memelihara pencapaian atau program yang dibentuk saat Nusantara sudah dapat mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Ya, itu kan harus dipelihara, ya, supaya nanti prosesnya jangka panjang dan di masa depan orang tetap dapat menikmati keadilan dan kemakmuran. Nah, di dunia sendiri banyak beberapa ilmuwan yang juga meneliti tentang ras Arya. Misalnya mereka juga mencari keberadaan ras Arya. Sebenarnya ras Arya itu apa sih? Ya, kan banyak beberapa negara juga mengaku sebagai ras Arya. Dan beberapa negara atau ilmuwan juga mengatakan tentang ras Arya itu berfokus kepada ciri-ciri fisik saja. Yang dikatakan rambutnya pirang, putih, apa segala macam, ya itulah, ya. Padahal dari makna Arya sendiri bahasa Sanskerta yang artinya adalah bangsawan. Kalau menurut saya bangsawan ini sebenarnya adalah sifat, ya, bukan lagi fisik. Ya, kalau sekarang di zaman ini sekarang kita mau cari fisik yang benar-benar ras Arya sudah sulit karena semua DNA-nya sudah tergabung menjadi satu. Sudah istilahnya banyak sekali terjadi persilangan, ya. Jadi kalau menurut saya sendiri saat ini ras Arya itu adalah sebuah sifat. Sifat apa? Sifat bangsawan. Jadi ketika orang tersebut dapat memiliki sifat unggul, cerdas, bijaksana, inilah yang dimaksud ras Arya. Orang-orang yang memiliki sifat bangsawan. Karena orang-orang seperti ini pastinya juga memiliki sifat memelihara alam semesta. Nah, keterlibatan kita semua itu juga ikut menentukan keberlangsungan alam semesta ini. Pada saat kita mulai melatih diri dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, kita akan mulai masuk ke dalam sebuah kesadaran yang disebut kesadaran murni. Disinilah kita mulai dapat mendengarkan suara-suara kebijaksanaan yang ada dalam diri. Di sini juga kita akan mulai tumbuh dan berevolusi menjadi orang-orang yang unggul, yang cerdas, yang bijaksana, selayaknya seorang bangsawan yang dapat memelihara kehidupan. Nah, inilah yang disebut sebagai pemurnian ras Arya Nusantara. Sehingga kalau kita semua dapat melakukan ini, tentu di kemudian hari kita semua dapat menghasilkan keturunan-keturunan atau keturunan yang unggul atau juga disebut sebagai anak-anak malaikat, ya, atau ras Arya Nusantara, ya. Jadi begitu, ya. Jadi sebenarnya pemahaman ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kita mengenalnya itu sebagai bibit bebet bobot. Nah, ini saat ini mulai harus dibentuk kembali. Bukan berarti kita melihat seseorang tersebut dimulai dari diri kita, ya. Jadi inilah nantinya akan dapat mengalahkan sistem elit global dan mengubahnya menjadi sistem yang adil, ya. Sistem Dajjal akan diubah menjadi sistem yang adil. Dengan apa? Dengan orang-orang yang sudah melakukan evolusi, istilahnya sudah melakukan pemurnian ras, ya, mengubah diri, ya. Makanya di dalam ilmu spiritualitas kita diajarkan untuk manakung, kita diajarkan untuk mengendalikan diri, emosi dikendalikan, ya. Lalu kita diajarkan untuk mencerna sesuatu, mempelajari sesuatu, membaca sesuatu dari tulisan yang sampai juga hal yang tidak ada tulisan. Semua harus kita baca. Itu untuk apa? Untuk mencerdaskan intelektual kita. Agar di kemudian hari anak keturunan kita lah yang dapat terus melestarikan apa yang sudah dicapai saat ini. Ya, inilah juga yang disebut sebagai istilahnya orang-orang dengan sifat Wisnu, ya, memelihara alam semesta. Apa yang saya katakan ini nanti akan ada kaitannya dengan leluhur yang menitis. Tapi nanti mungkin dalam konten selanjutnya akan saya jelaskan, ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita yang dari episode 1 sampai dengan episode 6 ini dapat memberikan sebuah referensi untuk kita berpikir, ya. Paling tidak kita juga dapat merubah diri. Jadi jangan lagi kita menunggu, istilahnya jangan lagi kita menunggu, ayo kita mulai melakukan sesuatu. Kalau kalian pikir menunggu seseorang itu ya sekarang wayahe,
tapi ternyata ada sebuah proses yang harus dialami. Terus kalian pikir, wah masih lama dong. Loh, kalau begitu artinya kita sedang melakukan atau mengatakan sesuatu hal yang tidak bijaksana. Ya, hanya mementingkan saat ini saja. Harusnya kita ketika saat ini dicapai, kita harus bagaimana caranya memelihara pencapaian kita ini untuk masa depan. Yang dapat memelihara itu adalah anak keturunan kita. Nah, kita saat ini harus menciptakan itu, ya, agar ketika tongkat kepemimpinan dunia itu diambil alih oleh bangsa Nusantara, anak keturunan kita pun itu sudah terdidik menjadi ras Arya, orang-orang bangsawan yang dapat memelihara, sehingga mereka semua dapat melanjutkan program yang kita bentuk itu untuk masa depan, dan terus menjadikan bumi ini menjadi bumi yang damai dan adil, karena dikelola oleh orang-orang yang bijaksana, ya. Nah, untuk membentuk bijaksana itu kita harus mulai dari diri sendiri, ya. Meningkatkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kecerdasan emosional, dan meningkatkan kecerdasan spiritual, sehingga kita mencapai sesuatu hal yang disebut kesadaran murni atau kecerdasan ilahi, ya. Mudah-mudahan video ini dari episode 1 sampai episode 6 mudah-mudahan memberikan sebuah manfaat untuk kita semua, ya. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi bahan refleksi untuk kita merenung, ya. Itu saja semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.